Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa nahusu khususan ila musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ila hadratus Syekh Ki Haji Nur Ali bin Haji Maimunah, hadratus Syekh Ki Haji Syarazi bin Haji Abdul Rahim, hadratus Syekh Ki Haji Abdul Mughni bin Sa'bah, hadrati Abina Syarani bin Isan Sanna Juta bin Haji Abdul Rahim Isyafana bin Aman Sa'adah Sa'adah Kiai Bunawi bin Kiai Idris bin Antar Hadratu Ummina Taniya Tasmiyah wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini bisa taklim. Mudah-mudahan ya Allah taklim kita jadi tabungan amal soleh, ya insyaallah jadi wasilah selamat dunia, selamat alam barzah, selamat pada mahsyar, selamat dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kemudian berargumentasi karena Adam itu diciptakannya hanya dari tanah, sementara iblis diciptakannya dari api. Hal itu yang kemudian menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga. Iblis diturunkan dari surga. Nah, setelah iblis diturunkan dari surga, iblis mengatakan bahwa
izinkan saya untuk dikasih kesempatan sampai pada waktunya untuk menggoda, menjerumuskan, menyesatkan seluruh Bani Adam. Ini ancaman iblis. Kemudian kalimat yang saya bacakan di awal merupakan sebuah bukti ancaman iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis ngancem akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ancaman iblis ini membuat malaikat sedih karena malaikat paham banget siapa iblis, malaikat paham banget siapa manusia. Makhluk yang lemah, keluh kesah, diancam oleh iblis, sehingga malaikat merasa bersedih karena malaikat punya keyakinan gak mungkin manusia mampu untuk mengantisipasi godaan iblis yang dikerahkan secara keseluruhan, secara totalitas dari depan, belakang, kanan dan kiri. Dalam kesedihan iblis kemudian Allah memberikan kabar gembira, wahai iblis, wahai malaikat, jalan yang diancam oleh iblis itu dari 4 arah. Ada 2 arah yang tidak disebutkan oleh iblis, yaitu jalan atas dan jalan bawah. Maka kata Allah, siapa yang tangannya diangkat memohon meminta perlindungan kepada Allah, siapa yang jidatnya ditundukkan ke bawah, disujudkan ke bawah, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantisipasi ancaman godaan dari iblis alaihi laknat. Inilah pertemuan kita pada sebelumnya. Wala tajidu aktsarum syakirin, karena manusia ya mereka jarang sekali yang mau bersyukur kepada Allah, sehingga tadi membuat malaikat semakin bersedih. Maka Allah memberikan kabar gembira ke malaikat tadi bahwa ada 2 arah yang tidak disebut oleh iblis, atas dan bawah. Atas bawah inilah merupakan sebuah solusi agar kita bisa terhindar dari godaan iblis. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kemudian Allah mengatakan ukhruj minha, ukhruj keluarlah kau iblis, minha dari surga, wa min suratil malaikat dan dari rupanya malaikat, dari kelompoknya malaikat, madhmuman ay mahquran dalam kondisi dihina, madhur ay mub'adan min kulli khair, yaitu dijauhkan dari kebaikan. Jadi malaikat iblis kemudian dikeluarkan dari surga. Setelah dikeluarkan dari surga dalam kondisi dihina atau terhina, yang kedua dijauhkan dari kebaikan. Tidak hanya iblis, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapapun yang mengikuti iblis alaihi laknat, karena iblis adalah merupakan musuh, kemudian sudah ikrar di hadapan Allah akan menghancurkan manusia, menjerumuskan manusia, maka siapapun yang tabi'aka mengikuti iblis dari manusia, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, maka konsekuensinya adalah akan menempati dan memenuhi neraka jahanam. Jadi melihat penjelasan ini sudah dipastikan bahwa iblis dan kelompoknya, iblis dan pengikutnya pasti masuk neraka jahanam. Karena ada pendapat begini, iblis itu iman,
percaya adanya Allah itu. Sehingga ketika iman sebagai karcis menuju surga, ada pendapat begitu. Iblis itu kan bukan karena gak iman, tapi karena sombong, karena hasud, karena dengki, karena iri, bukan gak iman. Nah, kalau bukan karena gak iman berarti kan punya iman. Kalau punya iman berarti kan karcis masuk surga. Ini ayat ini membantah itu, nggak bisa, bahwa iblis sudah dipastikan la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, jadi akan menempati di dalam neraka jahanam dengan tabi'aka atau orang-orang yang mengikutinya seluruhnya tanpa kecuali. Ini ayat ini memastikan bahwa iblis dan seluruh pengikutnya akan menempati neraka jahanam, gitu Pak. Karena ada tadi yang saya sampaikan pendapat itu, gitu. Karena kan orang masuk surga karcisnya pakai iman kan. Nah, sementara diklaim iblis itu bukan karena nggak iman, tapi karena sombong, karena takabur, karena hasud, karena dengki, maka dikanter. Karena iman itu kan tidak cukup iqrarun bil lisan, kemudian tasdikun bil qalbi, harus amalun bil arkan. Yang namanya iman itu bukan sekedar percaya, bukan sekedar lisan, tetapi wa amalun bil arkan. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, lisannya mengucapkan, wa amalun bil arkan, dan amalnya atau arkannya, anggota tubuhnya adalah mengerjakan dari apa yang ada di dalam hati, dari apa yang diucapkan. Sementara iblis amalnya kan nggak ada, amal yang membuktikan bahwa dia beriman, jadi sekedar percaya doang, maka terbantahkan dengan sendirinya, begitu. Kemudian setelah iblis dikeluarkan dari surga, Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, uskun, bertempat tinggallah engkau, engkau Adam, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di dalam surga. Jadi Allah kemudian setelah iblis dikeluarkan dari surga, Nabi Adam diminta untuk menempati surga beserta istrinya, di mana ada dua pendapat. Nah, terkait dengan istrinya Nabi Adam, pendapat Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu khuliqat fil jannah ba'da dukhuli Adam fiha, bahwa Siti Hawa atau istrinya Nabi Adam itu diciptakan di surga setelah Nabi Adam sudah berada di dalamnya. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Adam lama uskina al jannah, setelah ditempatkan di dalam surga, masyafiya mustawhishan, kemudian Nabi Adam berjalan di dalam surga dalam kondisi yang nggak nyaman, dalam kondisi yang nggak tenang karena sendirian, maka meminta kepada Allah untuk diciptakan seorang teman. Falamanama, ketika dalam kondisi tidur, khuliqat, maka diciptakanlah Siti Hawa min dil'ihi, dari tulang rusuknya Nabi Adam, al-qasra, yang pendek, min syiqqi al-aisar, dari arah yang sebelah kiri, liya'ni sabiha, supaya Nabi Adam merasa nyaman dengan Siti Hawa. Aywal mana unzila fil jannah. Jadi memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan Siti Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk surga, tetapi dari pendapat Ibnu Abbas dan pendapat yang paling masyhur,
Siti Hawa itu diciptakan setelah Nabi Adam berada di dalam surga. Nah, ketika dalam kondisi tidur, tulang rusuk yang paling pendek dan sebelah kiri diambil dan diciptakanlah Siti Hawa. Nah, setelah diciptakan Siti Hawa, maka Nabi Adam merasa nyaman, ya, merasa tenang, merasa aman, merasa lebih daripada sebelumnya. Makanya kalau ayat tentang pernikahan itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Litaskunu, supaya tenang, supaya senang, supaya bahagia, supaya aman, supaya sentosa, supaya adem, tentrem, ayem. Orang nikah itu ya arahnya litaskunu. Nah, makanya ya udah, ketika orang sendiri dengan orang berdua akan berbeda. Ya kan, ketika Nabi Adam masih sendiri, walaupun segalanya ada, apapun pengen dipenuhi oleh Allah, tapi tetap mengatakan wahsyah itu nggak nyaman, nggak tenang. Sejalan dengan sabda Rasul yang mengatakan bahwa ar-rajulu miskinun, laki-laki itu miskin. Siapa ya Rasul? Man laisa lahu zaujatun, orang yang nggak punya istri, nggak punya pasangan. Maka setelah punya pasangan bukan sekedar menjadi orang kaya, tapi menjadi nyaman, menjadi tentrem, menjadi adem, menjadi ayem, menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi tenang. Litaskunu. Nah, kenapa Adam diciptakan tadi? Itu dalam tafsir Munir disebutkan adalah mustauhishan, karena Nabi Adam dalam kondisi yang nggak nyaman. Kalau bahasa saya dulu ngaji, rongeh itu nggak nyaman, nggak tenang gitu kan, nggak enak sendirian. Maka menurut Imam Ibnu Abbas, falaman nama khuliqat min dir'ihi al-qusra min syiqqihi al-aisar liya'lisa biha. Begitu Nabi Adam tidur, diambil tulang rusuknya yang paling pendek, yang paling sebelah kiri, kemudian diciptakanlah Siti Hawa, sehingga Nabi Adam nyaman, Nabi Adam tenang. Itu seperti itu. Begitu sudah diciptakan Siti Hawa menemani Nabi Adam, kemudian Allah memberikan reward lagi. Fakula min haitsu syi'tuma. Fakula, maka Adam Hawa silahkan engkau makan min haitsu syi'tuma, min thimaril jannah, dari buah-buahan surga, makanan syi'tuma al-aqlu fihi wa fi ayyi waqtin syi'tuma. Silahkan kau dimanapun tempatnya kamu mau makan, apapun waktunya kamu mau makan, makanlah seluruh buah-buahan yang ada di surga. Ini kabar gembira dari Allah. Silahkan apapun dimakan, tinggal makan. Min haitsu syi'tuma, kemudian fi waqti syi'tuma, pada waktu kapanpun, apapun semau kamu berdua, silahkan semuanya dimakan. Pada pembahasan surah Al-Baqarah pada ayat lupa deh surah Al-Baqarahnya, intinya bahwa dijelaskan buah-buahan di surga itu dalam satu tangkai rasanya macam-macam. Ada manis, ada asam, ada asin, ada gurih, dan seterusnya. Itu dalam satu tangkai. Dan buahnya di bawah, kemudian akarnya di atas. Tinggal makan. Min haitsu syi'tuma, ay min waqti syi'tuma. Kapanpun waktunya, kapanpun tempatnya, silahkan kau makan berdua bebas. Tetapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin.
Wala taqroba, tetapi awas, jangan kau deketi kamu berdua hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna, kalau kau mendekati pohon ini, maka fatakuna minaz zalimin, tafsirannya fatasira minadh-dharrina li anfusikuma. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka akan berbahaya buat dirimu sendiri. Ayatnya takroba, jangan deketi. Ya, kalau deketi aja nggak boleh, apalagi maka tuh begitu. Makanya Allah mewanti-wanti kepada Nabi Adam, wala takroba, jangan deket-deket. Karena kalau udah dekat udah pasti pengennya nyobain gitu kan. Kalau udah nyobain ya udah ribet, terjebak ya kan, terjebak. Padahal itu yang dilarang. Cuman kadang sebegitu banyaknya yang diperbolehkan, yang dilarang kan cuma satu. Tapi karena dorongannya beda, biasanya yang satu itu yang bikin penasaran gitu. Bikin penasaran. Kayak kita punya duit 100.000 misalnya. Itu ada duitnya orang 10.000, kayaknya udah indah banget ya 10.000 itu gitu. Sama begitu. Padahal yang diperbolehkan kan banyak gitu. Bebas, kapan waktunya, di mana tempatnya, haitsu syi'tu ma, terserah kapan. Tapi yang dilarang cuma satu. Padahal sih, cuman ya tadi karena dorongan penasaran, dorongan hawa, dorongan nafsu, ya pada akhirnya orang akan lebih merasa tertantang gitu kan, akan lebih merasa penasaran dengan larangan yang satu itu. Ya kalau dalam dagang kadang orang dipakai itu ada istilah jangan nengok spanduknya ya kan, disuruh jangan nengok, kira-kira penasaran nggak? Jadi nengok, ada apa sih nggak boleh nengok gitu kan? Nengok deh, akhirnya mampir gitu kan. Itu dipakai tuh dalam dunia marketing gitu, dunia dagang gitu kan. Pasang, nggak boleh nengok, penasaran ditengok, mampir akhirnya itu. Nah, padahal yang boleh nengok kan banyak banget, yang nggak boleh itu doang. Tapi tetap penasaran, itulah manusia gitu. Khuliqu halu'a, manu'a, jazu'a, itu manusia. Bebas buah-buahan mana saja, tapi kemudian yang satu jangan dideketi, malah akhirnya terjebak. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Kemudian fawaswasa ay fa'ala iblis al-waswas li ajlihima. Iblis memberikan bisikan-bisikan waswasan kepada Adam dan Hawa. Liyubdiyallahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Tujuannya adalah supaya karena melanggar mendekati buah tadi, sehingga nanti akan memperlihatkan apa yang seharusnya ditutupi dan akan menghilangkan cahaya-cahaya dari surga. Bisyabil jannah, terutama pakaian surga. Makanya kan pernah saya jelasin begini, surga itu tempat yang paling bersih, ya kan? Nah, tempat paling bersih. Nah, orang bisa masuk surga kalau dalam kondisi bersih. Ketika orang itu ada dosa, maka dia akan sulit untuk masuk ke dalam surga. Kalau sudah ada di dalamnya akan dikeluarkan dari surga. Contohnya adalah iblis dan Nabi Adam. Cuman bedanya kalau iblis itu adalah dosanya dosa yang paling susah dibersihkannya. Orang sombong itu susah dibersihkannya. Orang hasud, dengki, iri itu susah dibersihkannya. Kalau masih melanggar-melanggar yang sifatnya masih dohir seperti tadi makan buah khuldi atau mungkin yang lain, itu masih bisa diupayakan. Tapi kalau udah hasud, iri, dengki, ujub, riya, ada berat.
berat sekali kalau dosa-dosa itu atau kotoran-kotoran itu. Makanya Nabi Adam turun, tapi tetap Allah kasih kesempatan untuk bisa bertobat, bahkan dikasih bekal oleh Allah dengan kalimat-kalimat istighfar. Tapi begitu iblis itu bukan sekedar dikeluarkan dari surga, tapi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena penyakitnya udah kronis. Coba deh sampean bergaul dengan orang yang sombong, hasud, iri, dengki, udah susah. Dia nggak akan merasa sombong, nggak akan merasa hasud, nggak akan merasa. Karena itu penyakit-penyakit yang paling berat. Kalau perspektif ulama-ulama itu dianggapnya kotoran yang paling berat. Jadi kotoran itu ada 4. Kotoran yang paling ringan itu najis, kelihatan. Kotoran dan najis. Agak naik sedikit itu hadas. Hadas itu nggak kelihatan, tapi masih bisa dibersihkan. Di atas najis dan hadas itu dosa. Dosa itu kotoran dan nggak bisa dilihat. Hanya Imam Abu Hanifah yang kemudian dikasih keistimewaan oleh Allah, kalau ada orang wudhu itu kelihatan bekas wudhunya habis berbuat dosa apa. Nah, kotoran yang paling berat di antara najis, hadas, kemudian dosa, maksiat, yang paling berat itu keempat ini, yaitu hasud, iri, dengki, ujub, riya, sum'ah. Beratnya nggak kira-kira. Makanya orang yang hasud, iri itu kalau nggak mati susah, obatnya susah. Kalau nggak mati itu, karena dia sendiri nggak merasa bahwa dia tuh hasud, dia tuh sombong, tuh nggak ngerasa. Kalau menilai sombong bisa banget, tapi dia sendiri nggak sadar bahwa dia tuh sombong, nggak akan sadar. Nah ini makanya dianggap penyakit yang paling berat. Jangankan dikasih bekal, dikeluarkan pun dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena penyakitnya yang paling berat. Beda dengan Nabi Adam. Ya kan, beda dengan Nabi Adam. Apalagi ada alasan argumentasi yang lain Nabi Adam. Nanti kita lihat argumentasinya apa Nabi Adam selain dari yang pertama tadi. Kemudian wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain. Wahai Adam, iblis bikin was-was, bikin ragu-ragu, merayu-rayu kepada Nabi Adam. Wahai Adam, mana hakuma rabbukuma? Kenapa Allah melarang kamu untuk makan mendekati buah khuldi itu? Min hadis syajar illa antakuna malakain. Kalau Allah nggak mau kamu jadi malaikat. Illa karohatan antakuna kamalakain fi adami syahwat. Allah nggak mau kalau kamu kemudian menjadi malaikat dan tidak punya syahwat, tidak punya keinginan. Bisa jadi nanti kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan tidak punya keinginan, tidak punya syahwat seperti halnya para malaikat. Au takuna minal khalidin ay alladzina la yamutuna wa la yakhruja minal jannah aslan. Atau kamu itu nanti tidak akan khalid, tidak akan langgeng, tidak akan selamanya berada di surga. Itu rayuan iblis. Jadi kalau kamu makan buah khuldi, kamu bakal langgeng di surga, enak. Khuldi kan khalid, kholada, langgeng, lama. Itu kamu akan lama di surga. Kalau kamu makan buah khuldi, dirayu terus, Pak. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah halafalahuma innilakuma minan nasihin, bahwa iblis sampai-sampai membawa atas nama Allah, bersumpah membawa atas nama Allah untuk membohongi Nabi Adam. Dia mengatakan inilah kuma minan nasihin, saya hanya ngasih nasihat, saya hanya ngasih pengertian. Inilah rayuan iblis alaihi laknat. Manis, kalau bahasa orang sono lemes teles, ngerti apa? Lemes teles.
Ini kalimatnya manis gitu kan. Saya kan nasihatin doang, saya ngasih tahu, terserah kamu deh mau apa enggak gitu kan, gitu kan. Inilah lakum minan nasihin. Makanya pada penjelasan Imam Nawawi di bawah, ketika Allah mengatakan Adam, alam anhakum an tilkuma syajarah wa aqul lakum inna syaitan lakum adu mubin. Wahai Adam, bukankah aku telah sampaikan kepadamu bahwa aku larang kamu mendekati pohon ini? Yang kedua, bukankah aku juga menyampaikan kepadamu inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu musuh kamu yang paling jelas, yang paling nyata. Kan saya udah ngomong begitu bahasa kitanya ya. Begitu. Kok kenapa kamu masih ngikuti saja? Nah, jawaban Nabi Adam terkait dengan sumpah tadi adalah bahwa qala, bentar, lupa sebelah mana. Ini qala bala enjih ya Allah wa izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah, walakin ma dzanantu, tetapi saya enggak mengira ya Allah, anna ahadan, ada salah satu makhlukmu min khalqika, dari makhlukmu, yahlifu bika, yang bersumpah dengan atas nama engkau ya Allah, kadziban, untuk kebohongan. Saya nggak nyangka ya Allah, ada makhlukmu yang kenal banget dengan engkau, tahu banget dengan engkau, tapi masih berbohong atas nama engkau. Bahasanya begitulah. Qala fa bi'izzati la ahbitannaka ilal ardi. Setelah kemudian Nabi Adam demikian, ya tetap Nabi Adam punya konsekuensi, diturunkan dari surga. Cuman karena ya bahasanya husnudzon ya, dan Nabi Adam sudah berargumentasi bahwa saya berhusnudzon, nggak mungkin ada makhlukmu yang berani berbohong atas nama engkau ya Allah, bersumpah atas nama engkau ya Allah, sehingga ya saya nggak nyangka kalau kemudian berani, yang pada akhirnya dia menjerumuskan saya. Tapi tetap Nabi Adam mendapatkan sebuah konsekuensinya. Itu alasan terkait dengan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi iblis bersumpah atas nama Allah untuk berbohong. Makanya kalau sampean baca kitabnya Imam Ghazali dalam Mau'izatul Mu'minin, orang yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah itu adalah orang yang membawa Allah untuk kebohongan, nyebut-nyebut Allah untuk kebohongan, demi Allah tapi bohong. Itu bahaya. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu pedagang, jangan bawa-bawa atas nama Allah untuk menguatkan daganganmu, nanti kurang barokah. Walaupun benar demi Allah, dan misalnya nggak dapat walaupun benar, tapi nggak usah bawa-bawa atas nama Allah, kata Imam Ghazali begitu. Apalagi kalau untuk kebohongan, marah banget Allah. Ya sampean deh Pak, kalau namanya dicatut, dibawa untuk bohong, kira-kira kesel nggak Pak? Iyalah. Makanya Allah marah banget, nggak akan diajak bicara oleh Allah. Nah iblis berani banget, padahal makhluknya kan belum banyak, baru Nabi Adam doang ibaratnya dengan iblis. Bersumpah, kata Nabi Adam, nggak nyangka ada makhluk yang berani mengatasnamakan engkau ya Allah. Ternyata iblis berani. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Luar biasa iblis itu. Makanya wajar kalau ancaman iblis membuat malaikat sedih, karena malaikat tahu banget kehebatan iblis itu, dan malaikat tahu banget kelemahan manusia. Untungnya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, kemudian memberikan solusi dua arah yang tidak akan terjamah oleh iblis, yaitu arah atas dan arah bawah. Itu Pak. Fadallahuma bighurur fakhada'ahuma bizukhrufin minal qawlil batil hatta akala qalilan qasdan ila ma'rifatu ta'min dzalika samli ghalabati syahwat. Kemudian fadalla, iblis memberikan informasi, memberikan petunjuk, memberikan arahan, bighururin, dengan menipu.
membujuk, merayu dengan kebohongan-kebohongan. Zukhrufi minal qaul al-batil, ucapan-ucapan yang batil, yang bohong, penuh dengan kebencian, kedengkian. Sampai hatta akala qalilan, sampai kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa akala qalilan, makan sedikit banget. Sedikit banget qalilan itu. Tujuannya apa kok makan cuma sedikit? Qasdan ila ma'rifati ta'min, tujuannya supaya tahu rasanya doang. Kayak apa sih rasanya, coba. Makanya pada ayatnya dzaqo itu mencicipi. Akala qalilan, makan sedikit sama dengan mencicipi. Makan dikit banget. Kayak apa sih rasanya, pengen tahu gitu. Gitu. Li ghalabati syahwat, karena benar-benar pengen tahu banget rasanya kayak apa. Akhirnya dimakan. La likaunihima qasidan, la likaunihima sadaqa qaula dhahrin likulli minhuma, karena la likaunihima sadiqan qaula iblis. Jadi bukan karena membenarkan ucapan iblisnya, bukan, tetapi karena benar-benar keinginan pengen tahu rasanya kayak apa gitu. Jadi bukan karena tunduk pada iblisnya. Ini menurut Imam Nawawi ya. Coba kamu rasain kayak apa. Kemudian Nabi Adam makan, bukan karena nurutin iblis, sama karena berulang kali iblis itu membujuk, merayu terus menerus kepada Nabi Adam, sampai-sampai Nabi Adam penasaran, pengen tahu rasanya, mencicipi. Sebutkan oleh Imam Nawawi, begitu iblis itu diturunkan, iblis mencari celah untuk memberikan nasihat atau arahan, jangan nasihat lah, membujuk, merayu, menipu Nabi Adam itu, berani berdiri di depan pintu surga selama 300 tahun. 300 tahun berdiri di pintu surga, tujuannya supaya Nabi Adam terngiang-ngiang, pengen tahu rasanya kayak apa buah khuldi. Coba orang kalau udah, walaupun jelek, kalau usahanya maksimal sih dapat juga ya Pak. Ya kan, nggak nyerah, terus kejar terus gitu kan. Sampai-sampai pada penafsiran lain tuh Nabi Adam sampai lupa bahwa itu larangan. Karena diulang-ulang. Coba deh sampai ngasih informasi. Sampai duduk, ada teman datang, Mas, kayak sampai mukanya pucat deh. Enggak, itu satu orang. Datang lagi 5 orang berikutnya, Mas, kok sampean pucat? Kira-kira pikiran sampean gimana? Kepikiran. Ada 30 orang ngomong bahwa sampean mukanya pucat, kira-kira gimana? Iya, pengaruh. Orang lain tuh pengaruh gitu kan. Apa yang didengar terus menerus. Kalau kita lihat yang di medsos itu, yang prank gitu kan, tiba-tiba kita pura-pura lari gitu kan, dia ikut lari kan, ikut lari, ini kencang lari banyak, ikut lari gitu kan, ada di prank gitu kan. Ya sama begitu, terus menerus gitu. Apalagi kebaikan, insya Allah ditolong Allah, asal terus menerus. Makanya kalau kata kiai saya sih, diangen-angen ning sak jerone ati sing temenan, kata kiai saya, kemudian jaluka ning pangeran sing bener-bener, insya Allah dijabah begitu. Apalagi yang baik, yang buruk aja sampai kemudian dapat kan. 300 tahun berdiri terus dikasih informasi terus gitu kan, dirayu terus, dibujuk terus, ditipu terus, dibohongi, kena juga, penasaran kayak apa sih rasanya gitu. Ambil hikmah positifnya ya kita kalau terus menerus insya Allah gitu. Jadi lali kaunihima sadiqon qaula iblis, atau sodaqo qaula iblis. Jadi bukan karena Adam dan Hawa itu membenarkan ucapan iblis, tetapi karena li ghalabati syahwat, karena benar-benar kuatnya keinginan, ingin tahu ma'rifati ta'mi dzalikas samar. Jadi ingin tahu bagaimana rasanya dari buah-buahan itu.
Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Falamma dzaqa, ketika mencicipi Adam dan Hawa, dzaqa kalimatnya dzuk, dzaqa, dzaiqa. Dzaqa itu mencicipi, bukan makan. Kalau mencicipi banyak apa sedikit? Makanya kata Imam Nawawi, qalilan, banget sedikitnya. Dzaqa, mencicipi. Setelah dicicipi, karena benar-benar pengen kaya apa rasanya, badat lahuma sawatuhuma. Falamma tanawala min samaritil kasyajarah, ketika kemudian dimakan atau dicicipi itu buah tersebut, yasiron, sangat sedikit, lima arifati ta'mihi, supaya tahu rasanya, zoharo, maka kelihatan, likulin, dari keduanya, minhuma, antara Adam dan Hawa, kubula nafsihi wa kubula sahibihi wa duburihi, kemaluannya kelihatan semua, kebuka semua. Kenapa? Karena kan tertutupi oleh cahaya surga, pakaian surga. Begitu melanggar, ya cahaya surganya hilang, cahaya surganya hilang. Sama dengan kayak santri, ya, dalam kitab Ta'limu Ta'lim, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, itu kan. Nah, cahaya nggak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bersih dari dosa. Ketika punya dosa, ya harus turun dari surga, perlengkapan surganya hilang, gitu kan. Salah satunya adalah cahaya yang menutupi kemaluannya, begitu. Qubula nafsihi wa qubulu sahibihi wa duburihi wa zalanuma thawbuhuma, hilang kedua pakaiannya, wa zalan nur, dan hilang nurnya, anhuma, dari Adam dan Hawa. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah, wa za'ala yulziqani ala auratihima min waraqit tin. Kemudian keduanya menutupi kedua auratnya, min waraqit tin, dari daun-daun tin, lil istighya, karena merasa malu. Makanya saya hubungkan dengan pembahasan surah At-Tin. Ketika menyebut watin, berarti mengingatkan peradaban yang terjadi kepada Nabi Adam. Itu Nabi Adam, di mana manusia yang pertama adalah Adam. Dan surah At-Tin itu bicara tentang peradaban manusia, karena bicara tentang penciptaan manusia. Makanya watin berarti di situ ada peradaban Nabi Adam. Walaupun ada tafsir lain, watin peradaban Nabi Nuh, karena dulu Nabi Nuh kemudian begitu berlabuh, di situ tumbuh buah-buah tin di situ. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Yang pada intinya adalah daun-daunan tin pernah dijadikan oleh Nabi Adam sebagai penutup dari auratnya ketika berada di surga dan terlepas dari surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Nah, ini yang dijelaskan tadi. Bukankah Adam telah aku jelaskan kepadamu, alam anhakum antil kumasyajarah, kan udah saya larang. Wa aqul lakum inna syaitana lakum aduwwum mubin, dan bukannya setan itu musuh bagimu yang jelas, kenapa masih diikuti? Begitu. Kenapa masih diikuti? Baru Nabi Adam berargumentasi bahwa sebenarnya bukan karena mengikuti iblis, tapi karena lupa. Kemudian yang kedua adalah karena nggak mengira kalau ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah. Gitu. Kemudian ditutup dengan
Wa qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna kami zalim. Jadi ngaku Pak. Orang kalau salah ngaku aman. Udah salah nggak ngaku lagi. Ngotot. Dari bentuk ladininya. Coba. Udah tahu salah, ngotot. Enak nggak kira-kira Pak? Iya. Kaplok aja orang begitu tuh. Tapi kalau zalam lagi, ya Allah saya zalim ya Allah, kan enak udah ngaku mah. Zalam anfusana wa illam taghfir lana, tolong maafkan ya Allah. Kalau nggak dimaafkan saya rugi ya Allah. Kalau nggak disayang saya rugi ya Allah. Minal khasirin. Itu. Jadi penting sekali bagi kita para jamaah sekalian bahwa kita banyak salah, kita banyak dosa, yang ngaku salah, ngaku dosa. Saya punya beberapa senior yang sebelum ke Mekah, begitu nyampe di sana, wah itu tuh, dia mencaci maki dirinya sendiri di hadapan Allah. Saya maling ya Allah, saya penjahat ya Allah, saya zalim ya Allah, terus sambil nangis dia itu. Ya alhamdulillah katanya setelah ngaku-ngaku begitu tuh banyak kemudahan. Jadi jangan sombong, jangan ngaku bener pokoknya. Terus sebagian teman-teman begitu yang kesana. Ya kalimatnya tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi jangan ngerasa bener, jangan ngerasa pinter, jangan ngerasa kuat. Itu yang paling penting. Tapi kita ngerasa salah di hadapan Allah. Ya alhamdulillah akhirnya kan kemudian diampuni Nabi Adam. Dalam sebuah riwayat bahwa kenapa kemudian Nabi Adam itu diampuni, di antara salah satu setelah membaca Rabbana zalamna tadi kemudian membaca sholawat Nabi. Baru kemudian setelah membaca sholawat Nabi diampunilah Nabi Adam. Kenapa kok kamu sholawat? Karena begitu saya ada di surga, saya melihat di aras tergantung kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di pintu surga tergantung kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gak mungkin kalau bukan orang hebat disejajarkan dengan Allah. Makanya dibacain sholawat sama Nabi Adam. Kan dalam kitab Majalis Susaniyah, Nabi Adam itu nikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya baca sholawat Nabi 9 kali dalam kitab Majalis Susaniyah. Nah, makanya kemudian ya Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan Siti Hawa. Demikian. Mohon diingatkan pertemuan berikutnya itu membahas tentang ihbitu minha qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'il akhin wa qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna minha wa minha tukhrajun. Jadi akan membahas tentang manusia setelah adanya di surga, kemudian harganya di dunia, dan di dunia adalah penuh dengan kesusahan. Dari mulai lahir sampai dia mati, manusia itu penuh dengan kesusahan. Karena awalnya di surga makan tinggal makan, buah-buahan tinggal metik, ayam goreng tinggal ambil. Tapi di dunia nggak bisa buah-buahan tinggal metik, harus nanem, harus ngerawat. Ayam harus nanem, ya kan? Nernak harus digoreng, harus dimasak dan seterusnya. Nanti akan membahas itu, mohon diingatkan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, iftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.